yang lebih mendekati dengan bahasa Yesus, sebenarnya Alkitab bahasa Arab. Yesus keluar dan naik ke atas bukit, ilal jabali, naik ke atas gunung dia, liyusolliya, dia untuk sholat, dan dia menghabiskan malam-malamnya semuanya itu sepanjang malam dengan sholat kepada Allah, lillah, untuk Allah. Coba dibuka di Ibrani ya. Ibrani 2 ayat 9 dikatakan Yesus sudah dibuat lebih rendah daripada malaikat. Loh, Yesus dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, yang membuat Tuhannya Trinity sedikit lebih rendah dari malaikat ini siapa sih? Jadi malaikatnya pas teka, Yesus malah tambah keder. Soalnya, oh berarti bener gue hari itu memang arep ditangkep gue Yesus. Jadi tekannya malaikat malah menambah Yesus, gue malah jadi deg-degan, deg-deg plus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para penonton, tamu kami sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, pada siang hari ini ada satu ayat yang menarik ya. Kita masih bersama dengan Bu Indri. Nah, Bu Indri mu'alaf yang cerdas, dan insya Allah dari beliau, dari wasilah beliau ini akan banyak sekali orang-orang yang akan bisa semakin cerdas. Betul. Semakin mendapatkan ilmu, barokah, manfaat, dan insya Allah akan banyak orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Mudah-mudahan, amin. Jadi begini Bu Indri, ada satu ayat yang ayat ini sudah dipastikan tidak akan pernah dibaca di gereja, yakni Lukas pasal 6 ayat 12. Boleh saya yang baca? Boleh. Atau Bu Indri yang baca? Saya akan bacakan yang versi bahasa Arab nanti, Bu Indri. Oh iya ya, saya bacakan yang versi Saksi Yehova ya. Ya. Lukas 6 ayat 12. Ya, suatu hari dia pergi ke gunung untuk berdoa. Ya. Dia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Jadi dia ini Yesus ya. Ya. Yang versi TB itu, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita akan coba buka ayat yang versi bahasa Arab. Yesus itu bahasa Arab yang digunakan bahasa Aramaik. Jadi Bible, Alkitab yang lebih mendekati dengan bahasa Yesus sebenarnya Alkitab bahasa Arab. Nah, oh iya. Coba kita buka yang Alkitab bahasa Arab. Caranya kita ketik kitab suci Mobi spasi Arab ya. Kemudian nanti akan muncul kitab suci Arab yang Mobi ini ya. Ada tulisannya ver.2 Arab. Gini. Ini kitab suci Mobi. Tadi ketiknya kitab suci Mobi spasi Arab. Terus kemudian kita klik, setelah itu muncul ini. Nah, saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Ketiknya begini, kitab suci Mobi Arab. Kemudian muncul ini, kitab suci dalam kurung Arab yang ini, kitab suci Mobi. Kita klik. Nah, terus kemudian kita mau cari yang Lukas ya, Lukas. Tadi ayatnya kan Lukas pasal 6 ayat 12. Nah, kita klik yang Luk, yang ini, Luk. Nah, kemudian pasal 6, kita klik yang 6. Nah, kemudian kita cari yang nomor 12. Para penonton, ini. Coba kita baca. Wa fi yaumin minal ayyami kharaja ilal jabali
liyusolliya. Ini saya ulangi lagi, liyusolliya. Yesus sholat ya, bukan berdoa. Tapi kalau yang versi Bible, yang Alkitab bahasa Indonesia itu diganti dengan doa. Tetapi yang versi bahasa Arab, Yesus keluar dan naik ke atas bukit, ilal jabali, naik ke atas gunung dia, liyusolliya, dia untuk sholat. Waqadal laila, ini kullahu fis sholati lillah, dan dia menghabiskan malam-malamnya semuanya itu sepanjang malam dengan sholat kepada Allah, lillah, untuk Allah. Jadi Yesus punya Tuhan namanya Allah, dan dia bukan hanya berdoa ya, tapi sholat. Kalau doa itu bahasa Arabnya adalah ad-du'a ya, tapi kalau ini salat ya, as-salah ya, dia fis salati lillah, dia salat di atas gunung itu sepanjang malam kepada Allah. Baik, ini kita akan melihat paparan dari mu'alaf yang cerdas, Bu Indriati, bagaimana menanggapi tentang ayat Lukas pasal 6 ayat 12 ini. Ini bagus ini, bahwa Yesus jujur, Bu Indri. Yesus ternyata dia senantiasa beribadah, dia sholat, dia berdoa. Oke lah, kalau tidak mau menerima bahwa beliau sholat, Yesus, oke, dia berdoa sepanjang malam, bermalam-malam berdoa di atas gunung. Berarti dia minta tolong. Ya jelas kan disebutkan bahwa dia kan berdoa semalam-malaman. Iya. Kepada dirinya sendiri apa kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Ya berarti sudah jelas kalau Yesus itu berdoanya kepada Allah. Kalau orang Kristen ini kan selalu mengaku bahwa Yesus memberi contoh. Iya. Tapi seringkali Yesus berdoa sendirian. Kalau berdoa sendirian apa memberi contoh? Tidak. Kalau berdoa sendirian berarti berdoa untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Iya. Nah itu, jadi sering ya, maksudnya orang Kristen Trinitas ini tidak pernah mengkaji, bahwa hanya ikut-ikutan. Kalau di Matius 6 ayat 9 itu doa Yesus yang memberi contoh, kalau kamu berdoa demikian. Tapi sering banyak Yesus berdoa sendiri, naik ke bukit. Para kaum Hawariyun tidur. Nah terus Yesus tanya, loh kenapa kamu nggak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kenapa kamu semua tidur? Nah murid-muridnya tidur, Yesusnya berdoa sendiri naik ke bukit. Jadi Yesusnya berdoa untuk siapa kalau begitu? Untuk Allah. Jadi Yesus berdoa untuk dirinya sendiri apa untuk memberi contoh? Untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia berdoa sendiri naik ke bukit untuk diri sendiri. Kalau dia berdoa di hadapan muridnya, di hadapan kaum Hawariyun, kamu kalau berdoa begini, nah itu memberi contoh, harus dibedakan. Begitu, Ustaz. Versi Banyumas. Oke, tak ngomongi ya. Wong Yesus kuwi munggah nang nggone bukit ya, munggah. Doa dewekan. Angger doane dewekan berarti doane karo Gusti Allah. Ora kok doa karo anu kae, ora doa karo dirine dewek. Doane karo Gusti Allah. Jadi ora nyontoni muridé tapi doane nggo dewek. Soale Yesus Kristus kan perlu ndonga. Dongane karo Gusti Allah, ora donga karo dirine dewek sih kepriwe donga karo dirine dewek. Karena Bu Indri menyampaikan bahwa Yesus seringkali melakukan sendiri ya. Untuk berdoa dengan cara dirinya sendiri. Saya pernah ingat satu ayat, yakni di Lukas pasal 22 ayat 43. Ternyata Yesus pernah diberikan kekuatan oleh malaikat sendirian, beliau waktu itu.
Lukas saya 22 bacakan. Ayat 43. 43. Lukas 22 ayat 43. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Iya. Ya. Terus saya lanjutkan. Ini. Ia sampai ketakutan. Yesus ketakutan maksudnya. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saking takutnya Yesus itu, sampai Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik, ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Jadi keringatnya ini sangat banyak, Ya. saking takutnya. Ya. Dan menjadi titik-titik seperti titik-titik darah yang menetes ke atas tanah. Begitu. Ya. Ini ceritanya bagaimana, Bu Indri? Jadi begini, Ya. karena Yesus itu sudah tahu hari itu saatnya dia ditangkap Ya. oleh Romawi, Ya. sehingga dia memang berdoa sendirian ke atas bukit. Ini dituliskan di sini ayat 45-nya ya. Setelah dia keringatnya seperti tetes darah, ayat 45 dikatakan gini. Lalu ia bangkit dari doanya, Yesus bangkit dari melakukan doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Jadi murid-muridnya sih kayaknya tidak peduli lah Yesus mau ngalamin apa. Nah, tapi Yesus naik ke bukit sendiri, dia berdoa, dia sudah tahu hari itu saatnya dia ditangkap, sehingga dia hatinya ini gonjang-ganjing, ketakutan ya, ketakutan luar biasa. Sehingga karena Allah yang di surga itu mengetahui bahwa Yesus ini sudah dakdikdukder hari itu mau ditangkap, sehingga Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kenapa memberi kekuatan kepada Yesus? Malaikat loh memberi kekuatan pada Yesus. Dan coba dibuka di Ibrani, Ya. Ibrani 2 ayat 9 dikatakan Yesus sudah dibuat lebih rendah daripada malaikat. Loh, Ibrani berapa? 2 ayat 9. Yesus dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, yang membuat Tuhannya Trinity sedikit lebih rendah dari malaikat ini siapa sih? Ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Nah, Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. jadi Yesus sudah dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, sekarang logika, kalau Yesus Tuhan, siapa yang berani-berani membuat Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat sedikit lebih rendah? Emang malaikat yang bikin Tuhannya Trinity lebih rendah dari malaikat? Ya kan nggak masuk akal, wong Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat kok. Nah, tapi kalau di sini di Lukas tadi, Lukas 22 ayat 43 tadi, emang benar Yesus lebih rendah daripada malaikat, sedikit lebih rendah ketika dia di bumi. Tetapi menurut cerita Bible, Yesus ketika di langit dia menjadi kepala malaikat, tetapi dia lagi diutus dibuat jadi lebih rendah daripada malaikat. Padahal tadinya Yesus kepala malaikat, bukan Tuhan. Jadi menurut Bible seperti itu. Jadi banyak ayatnya nanti bisa didiskusikan di lain waktu. Jadi Yesus ini sebenarnya kepala malaikat, dia mengaku sendiri di kitab Wahyu. Tapi ketika saat ini yang di Lukas 22 ayat 43, Yesus sedang dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ayatnya di Ibrani 2 ayat 9. Jadi memang masuk akal Yesus lebih rendah daripada malaikat, makanya malaikatnya datang menguatkan. Ya. Nah, seharusnya kalau Yesus Tuhan,
nggak perlu takut sama malaikat. Harusnya, dan juga Yesus itu harusnya yang memberikan kekuatan kepada malaikat, begitu. Jadi nomor satu, kalau Yesus adalah Tuhan, berarti yang mengutus malaikat datang kepada Yesus kan Yesus sendiri. Ya. Jadi Yesus mengutus malaikat datang kepada Yesus sendiri untuk menguatkan Yesus sendiri. Jadi kan kata-katanya bulat ya. Ya. Jadi ini Ustadz Ipung mengutus dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri, kan orang masuk akal toh. Nah, sama malaikat ini diutus sama Yesus. Kalau Yesusnya Tuhan, berhubung Yesusnya bukan Tuhan, nah dia ketakutan dengan adanya datangnya si malaikat ini, maka benar memang waktunya memang hari itu dia mau ditangkap, karena Yesus kan sebenarnya tadinya itu makhluk surgawi menurut di Bible. Saya hanya mengutip di Bible. Yesus adalah tadinya makhluk surgawi, makhluk loh ya, bukan pencipta, makhluk surgawi yang diutus ke bumi. Ketika malaikatnya datang, Yesus juga tahu, oh ini malaikatnya udah datang mau memberi dorongan kekuatan kepada saya, berarti waktunya memang benar hari ini. Jadi feelingnya dia hari ini mau ditangkap, dikuatkan lagi dengan malaikat yang datang. Widih, kan ini memang benar. Jadi dia lebih ketakutan lagi ketika malaikat itu datang. Jadi angger dijelasna karo bahasa Banyumasan kayak gini. Jadi Yesus gue pancen wisan wedi. Soalnya dina gue Yesus gue harapan ditangkep karo Romawi. Terus malaikatnya teka gue ngenai wejangan karo Yesus, ben Yesus ki atine ben kuat, ben atine gede atine, ben ora wedi. Dadi malaikatnya pas teka, Yesus malah tambah keder. Soalnya berarti bener gue hari itu memang arep ditangkep gue Yesus. Jadi tekane malaikat malah menambah Yesus, gue malah jadi deg-degan, deg-deg plus. Gitu ya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Dulu pernah kami diskusi soal bab ini. Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat dan Yesus ketakutan sampai keringatnya itu, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Nah, terus kemudian ada saudara kita Kristen itu berkomentar begini, loh itu Nabi Muhammad, Nabi Anda itu di Gua Hiro waktu itu didatangi malaikat Jibril, ketakutan dia sampai kayak orang kedinginan kan, sampai diselimuti oleh oleh istrinya itu gimana? Kan sama seperti Yesus. Nah, tidak sama. Nabi Muhammad wajar, karena Nabi Muhammad kalau memang takut sama malaikat datang, wajar ketakutan karena tidak pernah tahu sebelumnya tentang sosok malaikat. Ketika datang malaikat yang besar atau bagaimana itu rupanya, wajar, manusia biasa, karena Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia biasa, wajar, tidak ada masalah. Lah ini Yesus kedatangan malaikat kok tiba-tiba takut, tidak wajar, kan begitu. Betul. Demikian kita akhiri. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.